Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Dari awal kita naikkan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, with Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oh, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Shalom semuanya. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk beribadah lagi Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Bapak Petrus. Siapa? Bapak Petrus. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah naik, lalu Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Murid-murid Tuhan Yesus itu mulai berkeliling dunia untuk mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil agar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus dan percaya. Nah, begitu juga dengan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini juga berkeliling-keliling untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada suatu ketika Bapak Petrus ini mampir di sebuah kota yang namanya kota Lida. Lida, kota Lida. Nah, jadi di kota Lida ini, Bapak Petrus bertemu dengan seseorang yang bernama Bapak Eneas. Nah, Bapak Eneas ini sudah terbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun adik-adik. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 8 tahun itu waktu yang sangat lama. Pada zaman itu, orang-orang kalau lumpuh, mereka hanya terbaring di tempatnya. Karena zaman itu belum ada yang namanya kursi roda adik-adik. Nah, Bapak Eneas ini sudah terbaring selama 8 tahun di tempat tidurnya. Lalu datanglah Bapak Petrus melalui kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Petrus. Dan Bapak Petrus ini berkata kepada Bapak Eneas supaya Bapak Eneas ini berdiri. Dan orang-orang yang berada di sekitar situ yang melihat kejadian ini, mereka semua sangat kagum adik-adik. Nah, ketika orang-orang ini sangat kagum, orang-orang ini memuji Bapak Petrus. Tetapi Bapak Petrus mengatakan kalau ini bukan dari kuasanya sendiri, namun ini berasal dari kuasa Tuhan Yesus. Nah, karena itu orang-orang yang melihat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sementara itu, di kota lain yang bernama kota Yope, ini kotanya masih dekat-dekatan, masih samping-sampingan. Nah, di situ ada perempuan yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya namanya adalah Dorcas. Nah, Ibu Tabita ini adalah ibu yang sangat baik. Dia suka membagi-bagikan baju kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti janda-janda atau orang-orang miskin. Nah, namun sayang sekali Ibu Tabita ini harus meninggal karena penyakit yang dialaminya. Ketika Ibu Tabita ini sudah meninggal, dan mereka tahu ada Bapak Petrus yang berada di dekat kota mereka, yaitu Bapak Petrus masih berada di kota Lida, maka diutuslah orang-orang untuk memanggil Bapak Petrus yang berada di kota Lida. Nah, ketika Bapak Petrus dipanggil, Bapak Petrus langsung bersiap-siap untuk pergi ke kota Yope. Nah, sampainya di kota Yope, Bapak Petrus ini langsung masuk ke ruangan yang ada Ibu Tabitanya. Nah, di situ banyak orang sedang menangisinya, orang-orang sedang bersedih, terutama janda-janda yang telah dibantu oleh Ibu Tabita selama hidup. Nah, di situ rame orang-orang bersedih. Lalu Bapak Petrus menyuruh mereka untuk keluar sebentar, dan Bapak Petrus di situ berdoa sendirian kepada Tuhan. Ketika berdoa, Bapak Petrus meminta pertolongan Tuhan Yesus agar diberikan kuasa untuk menghidupkan kembali Ibu Tabita. Nah, ketika Bapak Petrus telah selesai berdoa, Bapak Petrus menyuruh Ibu Tabita untuk berdiri. Nah, seketika itu juga Ibu Tabita bisa membuka matanya dan bisa melihat kalau di situ ada Bapak Petrus dan dia hidup kembali. Nah, orang-orang yang berada di sekitar situ, tadi kan banyak orang-orang tuh yang berada di sekelilingnya Ibu Tabita. Nah, mereka ketika melihat itu, mereka merasa kagum dan mereka memuji Tuhan. Bapak Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun bisa sembuh, dan Ibu Tabita yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Nah, itu semua bukan karena kehebatannya Bapak Petrus adik-adik, namun itu semua karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada Bapak Petrus, sehingga Bapak Petrus bisa mengadakan mujizat-mujizat. Nah, ketika Bapak Petrus bisa mengadakan mujizat-mujizat itu, orang-orang yang melihatnya juga bisa menjadi percaya, dan Bapak Petrus menjadi berkat bagi mereka. Dan orang-orang yang telah percaya itu, mereka memberitakan lagi berita-berita itu kepada orang yang tidak melihat kejadian itu, orang-orang yang berada di sekitar kota Lida, berada di sekitar kota Yope. Nah, mereka mengabarkan itu, dan orang-orang yang mendengarkan itu juga menjadi percaya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus juga mau untuk membantu kita. Tuhan Yesus mau untuk memberikan kuasa kepada kita. Dan kita juga bisa meminta pertolongan Tuhan Yesus agar kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik itu teman-teman kita, papa mama kita, kakak atau adik kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka loh. Nah, dengan kita bisa meminta bantuan Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Oke, jadi jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus ya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangan kita lagi, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kisah dari Bapak Petrus Tuhan, yang dia menyembuhkan Bapak Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun, dan juga Ibu Dorcas yang sudah meninggal Tuhan, namun dia dapat dihidupkan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Petrus juga akan diberikan juga kepada kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya adik-adik. Bye-bye.